highly believe Ini sangat-sangat dipercayai that in this area bahwa di tempat ini he killed John the Baptist. dia membunuh Yohanes Pembaptis. Hai teman-teman, selamat datang kembali ke channel ini. Di video kali ini saya akan membawa Anda untuk melihat reruntuhan bekas istana Raja Herodes, tempat Yohanes Pembaptis dipenjara dan dipenggal kepalanya. Hari ini dalam perjalanan kami menuju ke Bethlehem. Sebelum menerus perjalanan kami ke sana, kami perlu singgah di kota Samaria untuk melawat reruntuhan bekas istana Raja Herodes dan tempat Yohanes Pembaptis dipenjarakan, dan ada beberapa tempat yang lain lagi. Di sini biarlah saya menceritakan sedikit latar belakang kota Samaria sesuai dengan Alkitab. Setelah Israel pecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan utara dan selatan, daerah ini termasuk dalam wilayah kerajaan Israel Utara. Di dari kota Samaria ini diduduki oleh dua suku bangsa Israel, yaitu suku Efraim dan suku Manase. Kota Samaria mempunyai jejak sejarah setidak-tidaknya seawal kurun ke-9 sebelum Masehi. Kota ini berperanan sebagai ibu kota kerajaan Israel Utara, yaitu salah sebuah dari dua buah kerajaan yang menggantikan kerajaan Daud dan Salomo. Ada beberapa peristiwa sejarah yang penting untuk diingat selalu yang telah berlaku di kota Samaria ini sejak zaman purbakala. Pertama kali disebut Samaria terdapat dalam Kejadian 12 yang berhubung dengan perjalanan Bapak Abraham dari Ur Kasdim Irak ke Haran, kemudian datang dan tinggal di Samaria. Tuhan memberitahu kepada Abram, tempat ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu juga. Kemudian setelah dia berbicara dengan Tuhan, dia mendirikan altar di tempat ini. Dan di tempat ini juga Yakub bertemu dengan Yesau, abangnya Yakub, yang kita baca dalam Kejadian pasal 33. Setelah Yakub datang dari Haran dan menetap di Samaria, Yakub kembali membeli Samaria dengan 400 keping perak. Dan Samaria ini juga Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang Mesir dan kemudian menjadi hamba di Mesir. Kemudian Yusuf mati di Mesir. Tulangnya dibawa kembali dan dikuburkan di Samaria. Yosua mengumpul 12 pengintai orang Israel ke tanah Kanaan dan mengirim 6 ke gunung Gerizim dan 6 kirim ke gunung Ebal. Sebenarnya orang Samaria mereka adalah orang Yahudi. Mereka tinggal terutama di Yerusalem. Apabila Raja Babel datang merebut kota Yerusalem dan orang Yahudi dibawa ke pembuangan ke Babilonia. Menurut orang Samaria, merekalah orang Yahudi yang benar karena mereka tidak dibawa ke pembuangan. Mereka adalah orang yang menjaga hukum, sedangkan orang Yahudi yang dibawa ke pembuangan, mereka yang sudah bercampur baur dengan adat istiadat Babilonia. Jadi kami yang tinggal di sini masih tetap menjaga keyahudian, keaslian daripada hukum Taurat. Jadi orang Samaria yang asli dapat ditemukan hanya di daerah ini. Jumlah mereka lebih kurang 800 orang sahaja, dan mereka percaya hanya 5 buku kitab Taurat Musa sahaja. Kemudian orang Samaria membangun bait Allah mereka di atas gunung Gerizim. Mereka berkata bait Allah yang mereka bina itu yang benar, bukan di Yerusalem. Dan Raja Omri membangun kota ini, dan kemudian Raja Ahab anak dari Raja Omri menyambung pembangunnya kembali. Nama istrinya Ahab ialah Izabel. Dia adalah seorang yang jahat di mata Tuhan.
Dia menyuruh dan memaksa Ahab untuk membangun kuil-kuil berhala di kota Samaria dan memaksa rakyatnya untuk menyembah di sana. Selepas zaman itu berlalu, kerajaan Romawi menguasai kota Samaria. Raja Herodes membangun pusat hiburan yang paling terkenal di kota Samaria di musim itu. Yang paling penting dalam perjanjian baru mereka adalah Herodes. Ada 3 anaknya, ada Herodes Antipas yang membangun Tiberias, Herodes Filipus yang membangun Kaisarea Filipi. Herodes Filipi mempunyai seorang istri namanya Salome. Abang kepada Herodes Antipas mengawininya, mengambilnya menjadi istrinya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias sebagai istrimu. Itu perbuatan yang berdosa sekali di mata Tuhan." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Raja Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Raja Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati Raja Herodes, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes Pembaptis di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Orang jalan sana. Ambil sambal dalam sana. Orang lari-lari ke sana. Itu worth it because the widow's mite. Yang itu duit kecil-kecil itu. The widow's mite. Oh, The widow's janda. Called it Sebastian. Jadi dia menamakan dia Sebastian. So nowadays the name of the city, the village around this area is Sebastian. Jadi nama kota di sekitar ini dipanggil And here Sebastian. we have 2 palaces, one for Herod, Jadi ada 2 istana, satu untuk Herodes and to the left is for guests. dan untuk tetamunya di sebelah sana. So it is highly believed Ini sangat-sangat dipercayai that in this area bahwa di tempat ini he killed John the Baptist. dia membunuh Yohanes Pembaptis. Inilah tempatnya, dipercaya sangat-sangat. Now, because this site in the hands of the Palestinian authority, Jadi karena tempat ini dikuasai oleh orang-orang Filistin atau negara Filistin and they are poor, dan mereka sangat miskin, it's not excavated very well. jadi mereka tidak membuat satu kajian atau dikaji tidak dengan sebaik yang mungkin. So if this place in the hands is with Israel, Jadi kalau ini adalah Israel, it will be one of the most important places. pasti menjadi tempat yang sangat-sangat penting. But at least you can see some ruins from that. Walau bagaimanapun, yang penting kita dapat melihat ada puing-puing yang terbiar. So you are now in Samaria. Jadi kita sedang berada di Samaria atau kota Samaria dahulunya. Any questions?